Kalian pernah bayangin gak sih dulu banget tuh sebelum ada langit, bumi, atau apapun yang kita kenal sekarang lah, yang ada cuma kekosongan tanpa ujung, gelap total, gak ada suara, gak ada cahaya, yang ada hanya kekosongan atau yang disebut dengan chaos. Tapi ternyata dari kehampaan itu tiba-tiba sesuatu mulai berubah, perlahan dunia mulai terbentuk. Lalu lahirlah para dewa-dewa pertama yang diikuti oleh para titan yang nantinya akan menjadi penguasa alam semesta. Tapi gimana sih awalnya semua ini terjadi? Dan siapa yang pertama kali muncul dari chaos? Dan kok bisa dari kehambaan malah muncul makhluk-makhluk luar biasa kuat? Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah penciptaan dunia dalam mitologi Yunani. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap saksikan. Belum ada langit dan lautan, bahkan sebelum ada para dewa yang perkasa, ternyata yang ada hanya chaos. Tapi chaos ini bukan sosok makhluk, bukan juga dewa, dan bukan juga tempat. Jadi chaos adalah kekosongan yang gak ada ujungnya, kosong, gelap, dan tidak berbentuk. Tapi dari chaos inilah semuanya dimulai. Dari kehampaan itu lahirlah beberapa entitas pertama. Yang paling utama adalah Gaia, sang bumi. Dialah yang nantinya bakal jadi rumah bagi para dewa, bagi manusia, dan segala makhluk lainnya. Lalu ada Tartarus, jurang dalam yang kelak jadi penjara bagi monster dan titan yang bermasalah. Ada juga Eros, kekuatan cinta dan penciptaan yang bakal menggerakkan dunia. Dan tentu saja ada Nyx, sang malam, dan Erebus, sang kegelapan yang menjaga chaos tetap dalam bayang-bayang. Ternyata Nyx, si dewa malam, nggak sendiri. Dia melahirkan banyak makhluk lain, seperti Hypnos, dewa tidur yang bikin semuanya makhluk beristirahat, dan Thanatos, dewa kematian yang memastikan gak ada yang hidup selamanya. Sementara itu Erebus menyelimuti dunia dengan kegelapan, seolah-olah ingin chaos tetap berkuasa. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan mulai mengubah semuanya. Eros dengan kekuatannya, keseimbangan pun mulai muncul. Bukan hanya kegelapan dan kehampaan, tapi juga ada harapan. Dari chaos yang gelap hingga akhirnya lahir sesuatu yang nyata, yaitu Gaia sang bumi. Apakah ini cukup untuk membentuk dunia yang kita kenal sekarang? Dari kekosongan yang gak berbentuk, Gaia muncul sebagai perwujudan bumi. Gak ada yang menciptakannya, dia ada begitu saja, dan perlahan mulai membentuk dunia. Dia mulai menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang bergelombang, dan daratan yang kokoh. Segalanya mulai terasa lebih nyata. Tapi ada satu masalah besar, Gaia mulai kesepian. Dia merasa dunia ini masih terlalu kosong. Kemudian Gaia pun mengambil langkah besar. Dari dirinya sendiri, dia menciptakan Uranus, sang langit yang luas tak terbatas. Uranus yang membentang di atas Gaia menyelimuti permukaannya seperti pelindung, dan akhirnya langit dan bumi pun bertemu untuk pertama kalinya. Dari hubungan mereka itu lahirlah generasi pertama penghuni dunia. Mereka mempunyai kekuatan luar biasa, bahkan bisa dibilang calon penghuni dunia. Tapi tidak semua dari mereka diterima dengan baik oleh Uranus. Beberapa anak mereka tampan dan gagah, tapi yang lainnya bentuknya aneh, besar dan menakutkan. Dan tentu saja Uranus tidak suka dengan hal itu. Dia tidak bisa menerima kalau anak-anaknya nggak sempurna di matanya. Apakah semua ciptaan Gaia akan diterima dengan baik oleh Uranus? Ataukah akan ada tragedi yang menunggu mereka? Dari sekian banyak anak Gaia dan Uranus, ada 12 titan yang paling kuat dan berkuasa. Mereka adalah raksasa perkasa yang nantinya akan menguasai dunia. Di antara mereka yang paling menonjol adalah Kronos, titan waktu yang kelak menjadi penguasa. Dan juga Rhea, dewa kesuburan yang punya peran besar dalam kelahiran para dewa. Tapi Titan bukan satu-satunya anak Gaia. Dia juga melahirkan makhluk lain yang lebih unik, seperti Hekaton Keres, raksasa dengan 100 tangan dan 50 kepala. Mereka punya kekuatan luar biasa, bisa mengguncang dunia dengan sekali gerakan. Lalu ada Cyclops, raksasa bermata satu yang jago menempa logam dan nantinya bakal bikin senjata legendaris para dewa. Tapi Uranus nggak suka dengan itu. Bagi Uranus, anak-anak yang menyeramkan ini bukanlah sebuah berkah, melainkan ancaman. Dia takut kalau suatu hari mereka bakal melawan Uranus dan merebut kekuasaannya. Jadi sebelum semua ini terjadi, dia mengambil keputusan kejam, mengurung mereka di Tartarus, yaitu jurang tergelap di bawah dunia. Dan tentu saja Gaia marah, itu anak-anaknya. Dia nggak terima dengan perlakuan Uranus. Dalam hatinya perlahan tumbuh rasa benci dan keinginan untuk membalas dendam. Ketakutan Uranus pun terhadap anak-anaknya akan membawa perubahan dunia. Apakah ini adalah awal kejatuhannya? Gaia pun mulai tidak tahan melihat anaknya menderita, terkurung di Tartarus karena keserakan Uranus. Dia mungkin bumi, tapi dia juga seorang ibu, dan gak ada seorang ibu yang rela anaknya disakiti. Akhirnya dia menyusun rencana balas dendam. Gaia pun memanggil anak-anaknya yang tersisa, meminta mereka untuk melawan Uranus. Tapi semuanya gak ada yang berani. Semua takut pada kekuatan sang langit. Hampir semua tidak ada yang berani.
Ternyata Kronos berani mengambil tantangan ini. Sang Titan waktu yang penuh ambisi melihat ini sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan. Gaia pun memberi sebuah sapi tajam yang dibuat khusus untuk satu tujuan, yaitu menghancurkan Uranus. Dan ketika malam tiba, Uranus turun menyelimuti bumi seperti biasa. Di kala itu, Kronos sudah bersiap. Dengan satu tebasan cepat dan brutal, dia melumpuhkan Uranus, rebut kekuasaannya, dan menggulingkan dari tahta sebagai penguasa dunia. Tapi kejatuhan Uranus nggak cuma mengakhiri kekuasaannya. Dari darahnya yang tumpah ke bumi, lahirlah makhluk baru. Di antaranya para Erinyes, dewa pembalasan yang akan memburu mereka yang melakukan kejahatan terhadap keluarga sendiri. Dan Gigantes, raksasa perang yang nantinya akan menjadi lawan tangguh bagi para dewa. Sementara itu, Kronos resmi menjadi penguasa baru dunia. Dunia pun kini di tangan Kronos. Tapi apakah dia akan menjadi pemimpin yang lebih baik daripada ayahnya? Atau justru akan mengulang kesalahan yang sama? Setelah berhasil menggulingkan Uranus, Kronos akhirnya naik sebagai penguasa dunia baru. Bersama Rhea, dia memimpin di era yang disebut dengan zaman keemasan. Masa di mana dunia ini mulai tertata dengan baik. Matahari pun mulai bersinar hangat, menerangi bumi dengan cahayanya. Tanaman pun tumbuh subur, memenuhi daratan dengan kehidupan. Laut pun juga mengalir dengan damai, tanpa badai dan kekacauan. Semua makhluk hidup dalam harmoni, tanpa penderitaan, tanpa peperangan. Dunia akhirnya pun stabil. Atau setidaknya begitu kelihatannya. Karena jauh di dalam hati Kronos ada ketakutan yang terus menghantuinya. Dulu Uranus takut kalau anak-anaknya akan menggulingkannya. Dan sekarang pun Kronos mulai merasakan ketakutan yang sama. Dia mungkin sudah merebut kekuasaannya, tapi bisakah dia benar-benar mempertahankannya? Ataukah sejarah akan terulang? Dunia mungkin sedang berada di puncak kejayaannya, tapi bayang-bayang ketakutan terus menghantui Kronos. Suatu hari dari tempat pengasingannya, Uranus yang sekarat memberikan ramalan yang mengerikan. Seperti kau mengalahkanku, suatu saat nanti anakmu sendiri yang akan menggulingkanmu. Kronos pun tercengang. Ketakutannya yang selama ini terpendam akhirnya terucap dengan kata-kata. Dia tahu apa yang terjadi pada Uranus. Dan sekarang dia sadar bahwa hal yang sama bisa terjadi pada dirinya. Dia pun gak bisa membiarkan semua itu terjadi. Dia harus mencegah takdir itu dengan cara apapun. Mulai saat itu Kronos menyusun rencana. Dia mungkin tidak bisa menghindari ramalan, tapi dia bisa menghancurkan ancaman itu sebelum sempat tumbuh. Lalu bagaimana Kronos akan menghadapi ramalan yang menakutkan itu? Dan kemudian apa yang akan terjadi dengan anak-anaknya? Akankah dia berhasil menghindari nasib yang sudah ditentukan? Ketakutan Kronos pun semakin menjadi-jadi. Dia tidak peduli walaupun dunia sedang dalam zaman keemasan. Dia cuma punya satu tujuan, mencegah ramalan Uranus jadi kenyataan. Setiap kali Rhea melahirkan seorang anak, Kronos langsung menelannya hidup-hidup. Seperti Hestia, sang dewa perapian, ditelan tanpa sempat melihat dunia. Demeter, dewa kesuburan, juga ikut lenyap. Hera, yang kelak akan jadi ratu para dewa, ini terperangkap dalam kegelapan. Hades pun yang nanti akan menjadi penguasa dunia bawah, tak berkutik di perut ayahnya. Tak luput Poseidon, calon penguasa lautan, juga mengalami nasib yang sama. Satu persatu anak mereka mulai hilang, namun Rhea hanya bisa menangis. Melihat anak-anaknya dimakan tanpa bisa berbuat apa-apa adalah penderitaan yang tidak tertahankan. Dia tahu kalau ini akan terus berlanjut dan keturunan mereka pun akan punah. Tapi ketika waktu tiba untuk melahirkan anak berikutnya, Rhea pun sadar dia tidak bisa diam saja. Dia harus menyelamatkan anak itu karena dia adalah satu-satunya harapan untuk melawan Kronos. Tapi bagaimanakah caranya? Ketika Rhea melahirkan anak bungsunya yaitu Zeus, dia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk melawan Kronos. Rhea pun gak mau kehilangan anak terakhirnya. Kali ini dia tahu dia harus bertindak. Dengan bantuan dari Gaia, ibu bumi yang selalu siap memberi saran, Rhea pun menyusun rencana yang licik dan penuh tipu muslihat. Zeus disembunyikan di Pulau Kreta, tempat yang aman jauh dari pandangan Kronos. Di sana Nimfa Amalthea merawatnya dengan penuh kasih, memberinya susu kambing suci yang membuat Zeus tumbuh besar dan kuat. Sementara itu untuk melabui Kronos, Rhea melakukan sesuatu yang brilian. Dia membungkus batu besar dengan kain dan menyerahkan batu itu kepada Kronos. Kronos yang tak mencurigai apapun langsung menelan batu tersebut. Kronos pun merasa puas karena sudah menghancurkan anak yang terakhir. Tapi itu adalah kesalahan fatal. Zeus tumbuh di Pulau Kreta, jadi kuat dan penuh semangat. Dia tahu bahwa takdirnya adalah untuk menggulingkan Kronos dan membebaskan saudara-saudaranya. Tapi bagaimana cara mengalahkan Kronos yang begitu kuat dan berkuasa? Zeus pun sudah siap, seolah dia tahu ini saatnya untuk melawan. Akan tetapi, taktik apa yang harus digunakan Zeus untuk menumbangkan sang Titan?
Dengan tekad yang bulat, Zeus tak hanya mengandalkan kekuatannya, dia juga butuh kebijaksanaan untuk mengalahkan Kronos. Maka dari itu, dia meminta bantuan dari Metis, dewi kebijaksanaan yang dikenal sangat cerdas dan penuh taktik. Metis pun memberikan ramuan ajaib yang bisa membuat Kronos memuntahkan semua anak-anak yang telah ditelannya. Ramuan ini akan mengembalikan para dewa muda ke dunia, dan mereka akan bersatu untuk melawan ayah mereka. Zeus pun mendekati Kronos, memberinya ramuan tersebut dengan penuh hati-hati. Tak lama kemudian, Kronos merasa perutnya bergolak, dan satu persatu anak-anak yang hilang mulai muncul kembali, seperti Hera, Demeter, Hestia, Hades, dan Poseidon pun mulai kembali ke dunia. Mereka siap bergabung dengan Zeus dalam perjuangan mereka. Kini para dewa muda bersatu untuk melawan Kronos dan para Titan. Perang besar antara para dewa dan Titan pun tak bisa lagi dihindari. Semua mata tertuju pada pertarungan ini yang akan menentukan siapa yang berhak menguasai dunia. Perang inilah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa dunia. Apakah para Titan yang kuat akan menang? Ataukah dewa-dewa muda akan mengambil alih dan membentuk dunia kekuasaan yang baru? Kini akhirnya dewa-dewa muda pun telah bersatu. Mereka mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang besar, seperti Hekaton Keires, para raksasa dengan 100 tangan yang bisa menghancurkan apapun dengan sekali ayunan, dan juga Cyclops, para raksasa bermata satu yang ahli dalam membuat senjata legendaris. Dengan kekuatan para sekutunya, Zeus memperoleh petir yang bisa menghancurkan apapun dalam sekejap. Kemudian juga Poseidon juga mendapatkan Trisula yang memungkinkan menguasai lautan dan menyebabkan gempa bumi. Sementara itu Hades diberi helm kegelapan yang membuatnya tak terlihat dan bisa mengendalikan dunia bawah. Dengan senjata-senjata baru mereka siap untuk menghadapi para Titan yang masih berkuasa. Perang besar yang kita kenal dengan Titanomachy pun telah dimulai, dan perang ini akan menentukan segalanya. Selama 10 tahun lamanya langit penuh dengan petir. Bumi pun berguncang hebat, dan lautan pun seakan mengamuk. Karena setiap pertempuran mereka membawa kerusakan besar. Titan dan para dewa muda pun bertarung mati-matian, saling mengerahkan kekuatan maksimal mereka. Apakah para Titan yang telah lama berkuasa akan tetap bertahan? Ataukah para dewa muda dengan kekuatan baru mereka akhirnya mengambil alih dunia ini? Dari kias yang gelap hingga perang antara dewa-dewa dan Titan, kisah ini mengajarkan banyak hal. Kekuasaan memang datang dan pergi, dan sejarah seringkali mengulang dirinya. Namun yang paling penting bukanlah siapa yang paling kuat atau siapa yang bertahan di tahta. Akan tetapi, siapa yang mampu belajar dari masa lalunya, bisa beradaptasi dan menghadapi tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan.